Hai semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Ibu Ripah Nur Fatimah. Kalian bisa panggil Ibu dengan Buri. Ibu tinggal di Depok. Ibu lihat di data kalian ada beberapa orang juga tinggal di Depok ya. Kita sama. Ibu sudah punya anak. Ada satu, alhamdulillah anak Ibu baru berumur 2 tahun. Nah, Ibu insya Allah akan menjadi guru pembimbing kalian, guru BK kalian selama 1 tahun ke depan, atau bahkan jika sistemnya memungkinkan, kita akan sama-sama, Ibu akan terus jadi guru BK kalian selama 3 tahun ke depan. Nah, video kali ini mungkin agak sedikit panjang, agak sedikit lama, karena ada beberapa informasi penting yang Ibu perlu sampaikan sebagai pengantar kalian di SMA. Jadi Ibu harap kalian bisa menyimak informasinya dari awal sampai akhir. Ya, jadi buat video ini agar kalian bisa lebih fokus mencerna informasi yang ada. Kalau di Google Meet mungkin nanti takutnya ada yang sinyalnya nggak bagus, suaranya nggak jelas, atau mungkin ada yang gangguan jaringan sampai nggak bisa join dan sebagainya. Kalau di video ini kalian bisa nonton kapan aja dan bisa juga diulang. Ya, Ibu mau ucapkan selamat nih, sekarang kalian udah pada jadi anak SMA kan, putih abu, nggak lagi putih biru. Selamat sudah diterima di SMA Negeri 38 Jakarta. Ibu juga sudah lihat data kalian yang minggu lalu kalian isi, ada yang diterima lewat jalur zonasi, afirmasi, prestasi DKI, dan prestasi luar DKI, lalu pindah tugas atau anak guru, dan sebagainya. Kalau Ibu lihat dari data, kalau di 10 IPA 1 itu ada 38% yang masuk lewat jalur zonasi. Berarti dominasinya dari jalur zonasi. Dengan kriteria yang kalian juga sudah tahu bagaimana itu jalur zonasi kan. Dari segi tempat tinggal, alamat tinggal, dan juga usia. Nah, lalu di persentase berikutnya itu diterima di jalur afirmasi, yaitu sebanyak 27%. Nah, kebalikannya untuk di kelas 10 IPA 2 itu paling banyak diterima dari jalur afirmasi, yaitu 28%, dan zonasinya 26%. Menariknya di 10 IPA 2 banyak yang lolos di jalur prestasi, yaitu 11 orang. Nah, ini merupakan sebuah bekal bagus untuk kalian ke depan. Sebagaimana kalian tahu bahwa PPDB tahun ini, regulasi atau kebijakan peraturannya itu agak berbeda dengan peraturan sebelumnya, sampai kontroversi banget tuh kan, banyak protes-protes atau kontra dari beberapa orang tua atau pihak lainnya. Nah, jadi kalian yang sudah bisa diterima ini merupakan anak-anak yang beruntung. Nah, tentunya di balik kebijakan kontroversial tersebut ada harapan-harapan dari pemerintah, khususnya Pemprov DKI terhadap kalian, terhadap kita semua. Pemerintah berharap semua warga DKI bisa memiliki kesempatan belajar yang sama. Semuanya bisa mendapatkan peluang untuk mendapatkan layanan pendidikan yang baik, yang terbaik, kayak gitu. Jadi nggak ada lagi kotak-kotak mana sekolah unggulan, mana sekolah yang tidak unggulan, mana sekolah yang isinya anak-anak bagus, mana sekolah yang isinya anak-anak bawah, mana sekolah yang isinya anak-anak yang kalangan ekonomi atas, seperti itu. Jadi pemerintah harap tidak ada lagi sekolah yang seperti itu. Kalau sebelumnya mungkin kalau misalnya hanya dari seleksi nilai, anak-anak yang nilainya bagus bisa diterima di sekolah yang bagus. Anak-anak yang nilainya tinggi-tinggi ini kan biasanya disebabkan oleh beberapa faktor, kayak misalnya makanannya dari kecil selalu gizinya bagus, kayak gitu kan, itu juga berpengaruh. Lalu misalnya orang tuanya ada kelebihan dana sehingga bisa memasukkan anaknya ke bimbel, ke les, seperti itu. Terus juga mungkin keadaan ekonominya cukup aman atau settle sehingga anak hanya fokus untuk belajar tanpa ada kegiatan lain, kayak misalnya bekerja mencari uang tambahan atau dan sebagainya gitu kan. Sementara anak-anak yang tidak berada di posisi tersebut, contoh misal kalau dia nilainya biasa aja gitu, standar, tidak memimpin, dia nggak bisa masuk sekolah negeri. Jadi dia terpaksa harus bersekolah di swasta, yang mungkin swastanya juga bukan swasta yang mahal, yang kualitasnya bagus, tapi yang biasa aja gitu. Nah, itu yang tidak diinginkan oleh pemerintah. Jadi anak-anak yang tidak berada di posisi yang tadi Ibu sebutkan di awal juga bisa memiliki
kesempatan untuk mendapatkan pendidikan yang lebih baik. Seperti itu ya anak-anak. Jadi kalian yang sudah diterima di sini, baik dari jalur zonasi yang paling dominan, afirmasi itu kan dari jalur KJP ya. Nah, anak-anak yang berprestasi dan sebagainya, pokoknya dari semua jalur kita sudah berkumpul. Kita semua harus sama-sama bersyukur. Dengan cara apa? Tentunya dengan melakukan kegiatan pembelajaran yang optimal. Jadi silahkan belajar lebih giat, kembangkan diri kalian. Di SMA juga banyak wadah ekstrakurikuler untuk mengembangkan minat dan bakat kalian. Oke, karena sudah di SMA nih, mindset kalian juga harus berubah dari waktu dulu di SMP. Kalau SMP dulu mungkin mikirnya, nanti aja aku belajarnya seriusnya nanti aja kalau udah kelas 9, kalau udah mau ujian, kalau udah mau masuk SMA. Jadi kelas 7 masih yang main-main, kelas 8 masih yang males-malesan, kelas 9 baru digenjot semangatnya karena mau ujian mau masuk SMA. Nah, kalau sudah di SMA, mindset tersebut harus dihilangkan dan harus diubah. Kenapa? Karena kalau sudah di SMA, itu record rapot atau prestasi kalian itu sudah diperhitungkan sejak kalian di semester sekarang, di semester 1 kelas 10. Kenapa? Karena nantinya di kelas 12 kalian akan ada jalur masuk perguruan tinggi. Mungkin kalian juga sudah tahu ya, SNMPTN, Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri. Nah, di SNMPTN ini kalian bisa masuk universitas tanpa tes, gak perlu tuh ngerjain soal-soal yang susah, tes bakat, tes akademik dan sebagainya, cukup hanya melihat dari nilai rapor. Nah, siapa kan yang gak mau masuk PTN tanpa tes kayak gitu. Nah, dan disitu dilihat adalah nilai rapor, nilai pelajaran apa aja sih. Untuk di jurusan IPA ada 6 mata pelajaran yang direkap untuk pendaftaran SNMPTN, yaitu matematika, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, fisika, kimia, dan biologi. Dan itu nilai pengetahuan, bukan nilai keterampilan, selama 5 semester, dari semester 1 sampai semester 5. Jadi dari sekarang nih, dari mulai sekarang itu nilai kalian sudah diperhitungkan untuk nanti masuk SNMPTN. Selain harus belajar dengan optimal, di SMA ini adalah masa kalian untuk mengembangkan diri. Ada banyak banget ekskul yang bisa menjadi wadah kalian mengasah minat dan potensi diri. Kayak misalnya ada pramuka, paskib, kir, paduan suara. Untuk olahraganya juga ada bulu tangkis, basket, dan sebagainya. Bela dirinya pun ada. Itu silahkan kalian ikuti untuk kalian menyalurkan minat dan bakat kalian. Nah, selain melalui nilai rapor untuk masuk perguruan tinggi negeri nanti juga ada yang namanya jalur prestasi. Prestasi seperti apa sih yang diperhitungkan? Yang paling tinggi sih poinnya tentunya kalau kalian bisa ikut lomba tingkat nasional atau tingkat internasional selama kalian di SMA. Nah, sebetulnya dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sendiri punya beberapa lomba yang memiliki poin tinggi apabila digunakan untuk mendaftar di perguruan tinggi negeri. Kayak misalnya dari yang tahun lalu namanya OPSI, Olimpiade Penelitian Siswa Indonesia. Tahun ini 2020 menjadi KOPSI, Kompetisi Penelitian Siswa Indonesia. Jadi silahkan bagi kalian yang minat di penelitian, Ibu juga lihat ada ya anak IPA 2 yang historinya di background di robotik kayak gitu. Terus buat yang suka pramuka ada juga tuh namanya kemah penguatan karakter, itu juga sama dari kementerian. Dan KSN, kalian udah sering dengar waktu di SMP, kompetisi sains nasional, O2SN dan sebagainya, itu silahkan kalian ikuti. Dan tentunya nanti kalau misalnya bisa juara, sertifikatnya itu bernilai untuk kalian daftar di perguruan tinggi lewat jalur prestasi. Nah, Ibu juga udah baca kok biodata kalian, cerita-cerita kalian. Banyak kalian yang daftar di 38 karena emang ngejar di SNMPTN. Jadi maksud Ibu jangan sampai salah strategi mumpung masih di awal. Nah, untuk tahun ini di SNMPTN 2020, kelas 12 yang baru lulus kemarin, sekolah kita termasuk sekolah yang banyak keterserapannya di SNMPTN. Untuk di Jakarta Selatan sendiri, peringkat satunya kemarin yang paling banyak
banyak diterima di SNMPTN itu ada di SMA 8, lalu yang keduanya itu ada di SMA 34, dan peringkat ketiganya di sekolah kita SMA 38 menurut info dari kepala sekolah. Selain SNMPTN, sebetulnya ada beberapa jalur masuk perguruan tinggi yang tanpa tes atau hanya melalui seleksi rapor. Tadi ada SNMPTN yang sudah Ibu kasih tahu. Terus ada juga SNMPN, Seleksi Nasional Masuk Politeknik Negeri. Nah, itu bedanya sama SNMPTN. Kalau SNMPTN untuk ke universitas atau perguruan tinggi negeri, nah SNMPN ini untuk ke politeknik. Nanti Ibu akan bahas perbedaan-perbedaannya. Dan juga ada juga jalur masuk SPAN PTKIN. Itu untuk UIN. Untuk UIN kan ada UIN tersebar di seluruh Indonesia ya. Nah, selain itu juga ada PPKB. Ini juga salah satu jalur masuk yang diminati oleh alumni-alumni di 38, yaitu jalur mandirinya untuk masuk UI melalui seleksi rapor. Namanya jalur PPKB, jalur prestasi dan pemerataan kesempatan belajar. Nah, itu dia Ibu sampaikan dengan harapan kalian bisa optimal, bisa serius belajarnya, karena di SMA itu serius belajar bukan dimulai dari kelas 12, tapi dimulai dari kelas 10. Ya, untuk di sekolah kita, seperti yang kalian sudah dengar ketika MPLS, sekolah kita menggunakan SKS, Sistem Kredit Semester. SKS di SMA ini maksudnya adalah lebih ke pelayanan. Jadi siapa-siapa yang bisa atau yang mau lulus cepat 2 tahun itu bisa kami layani. Jadi misalnya nih, di kelas kamu sudah paham KD, kompetensi dasar, misal sebuah materi, sebuah bab, kamu bisa lanjut ke materi selanjutnya, nggak harus nungguin teman-teman kamu yang lain. Gimana caranya? Ya sampaikan ke guru mata pelajaran tersebut. Bu, saya sudah paham materi ini, saya mau ujian. Nah, nanti ujiannya nggak mesti sama-sama dengan teman yang lain, bisa duluan. Kalau kamu lulus, ya kamu juga lanjut ke materi berikutnya tanpa harus nunggu teman-teman yang lain. Jadi itulah sebenarnya perbedaan inti dari SKS, lebih ke pelayanannya. Nah, kalian juga udah dapat penjelasannya, tapi mungkin masih ada yang ingin ditanyakan, silahkan bisa tulis di kolom komentar di bawah pertanyaan-pertanyaan mengenai SKS. Insya Allah di next video Ibu akan kupas tuntas mengenai SKS, biar kalian juga lebih paham kan. Cukup sekian pengantar dari Ibu. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Intinya tetap semangat dan jangan merasa terbatas dengan keadaan yang serba dari rumah kayak gini. Justru ini bisa jadi peluang buat kalian untuk lebih produktif, mengerjakan banyak hal. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.